Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Iskandar. Insya Allah, saya hari ini akan sharing tentang perbedaan antara KPR syariah dengan KPR konvensional. Tapi sebelum itu, teman-teman silahkan subscribe dulu ya channel saya, supaya lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat untuk semuanya, insya Allah. Oke? Oke teman-teman, mengenai KPR syariah, sebenarnya ini awal mulanya muncul ketika euforia hijrah itu semakin meningkat ya di antara kalangan kaum muslimin yang ada di Indonesia ya khususnya ya. Karena Indonesia ini memang negeri yang mayoritas muslim terbesar ya di dunia. Alhamdulillah, wajib kita syukuri. Dan akhirnya euforia hijrah itu juga merembet dalam persoalan muamalah gitu ya. Jadi mulailah muncul produk-produk yang melabeli dengan label syariah. Jadi ya, ada misalnya ini ya, Pegadaian Syariah, ada Bank Syariah, kemudian wah macam-macam. Dan termasuk di dalamnya ada penawaran KPR syariah. Nah, lantas bedanya apa dengan KPR konvensional ya? Nah, kita coba pahami perbedaan di antara dua hal ini. Kira-kira bedanya itu di mana ya? Nah, yang pertama yang harus teman-teman pahami adalah letak perbedaan antara kredit atau KPR syariah dengan KPR konvensional itu adalah skema KPR-nya, bukan cash-nya. Jadi dimanapun teman-teman bertransaksi untuk membeli rumah, entah itu ke perumahan yang berkonsep akad syariah ataupun masih konvensional, kalau skemanya cash itu tidak ada masalah, tidak ada perbedaan, itu selesai. Kenapa? Karena kalau pembelian cash itu sekali tunai, rumah ada, uang ada, udah ditukar gitu ya, akad jual beli itu sama, tidak ada masalah. Oke, sampai sini berarti clear kalau untuk jual beli cash, baik di perumahan syariah maupun di perumahan konvensional. Nah, letak perbedaannya adalah di skema KPR. Perbedaannya adalah yang pertama, perbedaan yang paling fundamental di antara perbedaan KPR syariah dengan KPR konvensional adalah terletak pada akadnya, terletak pada kesepakatannya. Ya, kalau di KPR syariah itu akadnya murni jual beli. Kenapa? Karena nanti ketika customer dengan developer itu berakad jual beli, maka objek jual beli itu betul-betul berpindah tangan ya, berpindah kepemilikan dari tadinya milik developer sebagai penjual menjadi milik customer sebagai pembeli. Ya, sehingga di KPR syariah itu tidak ada, nanti efeknya adalah tidak ada yang namanya istilah sita ketika terjadi kredit macet. Nah, berbeda dengan KPR konvensional, ketika terjadi kredit macet, maka solusinya adalah rumah diambil alih kembali oleh siapa? Oleh bank. Gitu. Kenapa? Karena ketika konsumen itu membeli dengan cara KPR, biasanya langsung diarahkan ke bank tertentu atau lembaga keuangan tertentu yang di situ memberikan fasilitas pembiayaan untuk KPR untuk membeli rumah ke developer. Ya, jadi akhirnya ini ada 3 pihak kalau di konvensional. Ya, yang pertama adalah customer, yang kedua ada developer, yang ketiga adalah lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan. Ya, jadi customer itu mungkin membayar DP ke developer, katakanlah misalnya 10 juta, 20 juta. Sedangkan harga rumahnya misalnya katakanlah 200 juta. Nah, berarti kekurangannya adalah kalau DP-nya 20 berarti kurangnya adalah 180 juta. Oke? Kebayang ya? Nah, 180 juta ini kemudian diarahkan ke perbankan untuk pembiayaan. Sehingga ya
customer itu lanjut angsuran ke perbankan, bukan lagi ke developer gitu. Jadi ke lembaga finance-nya seperti itu. Otomatis ketika itu kemudian diakadkan, maka di situ belum ada, seolah-olah belum ada perpindahan kepemilikan. Kenapa? Karena nanti si objek jual beli itu belum sepenuhnya menjadi milik pembeli atau customer dalam hal ini. Ya, ketika terjadi kredit macet kan solusinya adalah dengan jalan diambil alih lagi oleh perbankan atau kemudian dilelang atau kemudian di take over ya, seperti itu istilahnya. Tapi kalau di KPR syariah itu ketika sudah akad jual beli, maka objek jual beli itu sebenarnya sudah menjadi milik pembeli. Dalam hal ini adalah customer. Sehingga tidak ada istilah jalan terakhirnya itu dengan cara sita, gitu ya. Karena menurut pandangan KPR syariah itu tidak sah gitu ya, atau tidak syar'i gitu. Ya. Sehingga tidak boleh dengan jalan sita. Lalu bagaimana kalau misalnya terjadi kredit macet? Solusinya bagaimana? Nah, itu biasanya developer dengan customer itu akan diarahkan untuk bermusyawarah baiknya seperti apa. Ini rumah sudah menjadi milik pembeli. Yang kedua, ada sisa kewajiban hutang dari customer ke developer. Baiknya itu bagaimana? Jadi lebih kepada musyawarah, ya. Sehingga tidak ada satu pihak pun yang apa istilahnya tuh terambil haknya. Seperti itu. Tapi ini silahkan teman-teman untuk menilai ya. Disclaimer ini tanpa kemudian menyudutkan siapapun. Yang jelas yang saya sampaikan adalah fakta memang demikian perbedaannya. Jadi kalau di KPR syariah, objek jual beli itu sudah menjadi milik pembeli, gitu ya. Nah, biasanya kalau di KPR syariah itu si objek jual beli itu ketika terjadi kredit macet itu akan di apa istilahnya tuh kerjasama dijual kembali. Ya, dijual tentu saja misalnya dengan harga terupdate ya. Dijual ke pihak ketiga atau customer berikutnya. Oleh siapa? Oleh customer pertama. Tentu saja karena itu adalah pemiliknya saat itu ya, bukan lagi milik developer. Nah, nanti ketika terjual, katakanlah misalnya dengan harga tadinya 200 juta, terjual dengan harga 300 juta. Nah, otomatis ketika terjual dengan harga baru, ya, misalnya sisa kewajiban ke developer itu hanya tinggal 100 juta lagi misalnya. Ketika terjual dengan harga 300 juta, maka 200 jutanya itu menjadi milik customer yang pertama gitu ya, customer yang pertama, dan ke developer itu juga terlunasi. Jadi sejauh ini fakta yang didapat adalah demikian ya. Berbeda dengan konvensional, biasanya kalau itu bentuknya rumah mewah itu biasanya dikasih plang ya, bahwa ini dalam pengawasan bank, atau dikasih kalau yang subsidi itu dikasih pilok dalam pengawasan bank anu. Nah, itu berarti si rumah itu sedang kredit macet dari customernya. Seperti itu. Nah, itu perbedaan yang pertama yang sangat fundamental adalah dari sisi akadnya. Perbedaan yang kedua adalah itu kalau di KPR syariah itu tidak ada ketika terjadi keterlambatan angsuran itu tidak ada istilahnya denda. Tidak ada ya, tidak ada praktek denda. Tapi kalau di KPR konvensional itu biasanya ada ya, kecuali mungkin kebijakan tertentu misalnya untuk subsidi bisa jadi nggak ada. Tapi lebih seringnya ada ya, seperti itu. Ya. Jadi ada denda sekian persen untuk konsekuensi keterlambatan angsuran. Nah, kalau dalam pandangan KPR syariah, kalau ada denda itu menurut KPR syariah itu salah satu bentuk riba dalam syariat Islam, gitu ya. Tapi kalau di konvensional itu ya jalan aja seperti itu memang faktanya ya. Jadi ketika customer terjadi keterlambatan angsuran, maka akan ada denda sekian persen ya, sehingga angsurannya itu bertambah karena disebabkan keterlambatan waktu untuk mengangsur, seperti itu. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga. Nah, perbedaan yang ketiga ini
kurang lebih mirip dengan seperti denda ya. Kalau misalnya customer itu ingin mempercepat angsurannya. Nah, kalau di KPR konvensional biasanya ada istilahnya itu penalti karena angsurannya terlalu cepat ya. Misalnya dirapel yang harusnya misalnya 3 bulan, ini dalam 3 bulan itu dirapel jadi sebulan itu untuk angsuran 3 bulan berikutnya. Itu memang dalam skema perbankan itu offside ya. Jadi harusnya itu teratur. Nah, ini kemudian dipercepat. Nah, itu ada nanti kena penalti. Nominal juga gitu ya, nominal tambahan juga. Tapi kalau di KPR syariah, mau itu terjadi keterlambatan ataupun angsuran, itu tidak ada penambahan biaya atau kenaikan angsuran, itu tidak ada. Begitu ya. Itu perbedaan yang ketiga. Yang keempat, perbedaan yang keempat adalah, walaupun ini juga harus didetailkan ya, adanya hitungan bunga, kenaikan suku bunga dalam angsuran. Dalam KPR konvensional, angsuran itu akan mengalami kenaikan berdasarkan hitungan suku bunga yang terjadi di bank, gitu ya. Sehingga biasanya kalau kita cek di price list yang perumahan konvensional itu ada catatan ya, angsuran suatu waktu akan mengalami kenaikan atau perubahan tanpa pemberitahuan. Nah, gitu ya. Jadi dengan begitu angsuran itu tidak bisa fix gitu ya. Kecuali kalau yang subsidi mungkin ada yang memang flat sampai selesai, misalnya sampai 15 tahun, 25 tahun itu flat. Memang ada fakta seperti itu gitu ya. Nah, tapi umumnya yang sekarang terutama yang komersil itu akan ada kenaikan bunga ya, tergantung suku bunga yang terjadi. Tapi kalau KPR syariah itu angsurannya itu fix, jadi bisa dihitung. Bahkan harga total itu sudah bisa difiksasi. Misalnya harga cash misalnya 300 juta, tapi kalau di KPR kan itu jadinya misalnya 400 juta. Kenapa bisa ditetapkan begitu? Karena angsurannya juga sudah flat, sudah bisa dihitung. Ya, jadi misalnya total 15 tahun atau 10 tahun itu angsurannya sekian, 2 juta katakanlah begitu. Jadi sudah bisa dihitung. Karena 10 tahun itu flat 2 juta, jadi untuk harga total itu sudah bisa ditetapkan. Tapi kalau di KPR konvensional itu tidak bisa difiksasi. Jadi harga totalnya pun juga menjadi tidak fix gitu ya, karena adanya perubahan suku bunga. Itu perbedaan yang keempat. Oke, perbedaan yang kelima atau yang terakhir, ini terletak pada bagaimana developer menetapkan harga. Tadi sudah disinggung di perbedaan yang keempat ya, terkait dengan angsuran yang terikat dengan suku bunga. Nah, kalau di KPR konvensional itu biasanya di price list itu hanya menampilkan harga cash, kemudian angsuran per bulan. Ya. Jadi kebayang ya. Hanya menampilkan harga cash, kemudian DP, kemudian angsuran per tenornya. Misalnya ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Jadi ditampilkan angsuran. Tapi kalau untuk harga itu tidak ditampilkan. Gitu. Jadi tidak ada harga 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu tidak ada. Yang jelas ditampilkan angsurannya gitu ya. Angsuran mulai dari. Karena apa? Karena tadi hitungannya adalah hitungan bunga yang sewaktu-waktu akan mengalami perubahan. Fluktuasi bunga yang tidak bisa difiksasi. Tapi kalau di dalam KPR syariah itu penetapan harganya adalah dihitung dari margin per tahun. Dan ini adalah kebijakan dari developernya. Jadi tidak terikat dengan skema bunga perbankan. Katakanlah misalnya developer mengambil margin, atau margin itu keuntungan ya per tahun. Ya, dihitung misalnya kenaikan per tahun untuk properti itu adalah developer ngambil 10%. Gitu, 10% saja dari selisih plafon. Ya, dari selisih antara harga cash dengan DP itu kan didapat plafon. Nah, dihitung 10% kenaikan dari plafon itu. Bisa dibayangkan ya? Gitu. Jadi
Sehingga angsuran itu bisa difiksasi antara 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Sehingga muncullah di price listnya itu harga akad atau harga deal untuk tenor 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Semuanya sudah bisa dihitung di awal. Nah, di sini mungkin eh, kalau di KPR syariah, customer sudah bisa mengukur dia misalnya cocok di tenor berapa tahun. Tentu saja semakin tenornya singkat, misalnya tadi ada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Semakin tenornya singkat, maka marginnya pun menjadi kecil. Karena 10 tahunnya, 10%-nya itu hanya dikali 5 tahun. Gitu. Ya. Semakin pendek tenornya, maka harga akadnya juga semakin kecil. Karena persentase kenaikan marginnya juga dihitung tenor 5 tahun saja. Begitu. Tapi nanti konsekuensinya adalah angsurannya juga menjadi besar. Gitu. Jadi angsuran 5 tahun itu lebih besar dari angsuran 10 tahun, lebih besar dari angsuran 15 tahun. Begitu. Ya, tapi harganya itu lebih kecil 5 tahun dibandingkan 10 tahun dibandingkan 15 tahun. Jadi harga itu sudah bisa difiksasi. Berbeda dengan KPR konvensional karena dia terikat bunga, jadi hitungan harganya itu, penetapan harganya itu dia hanya menampilkan harga cash atau harga normalnya, kemudian menampilkan DP awal berapa, berikutnya adalah angsuran. Ya, angsuran. Dan ada juga sampai developer itu karena tidak bisa memfiksasi nominal ekor itu berbentuk desimal atau ada XX-nya gitu ya. Kadang ada yang seperti itu ya. Seperti itu. Nah, itu adalah fakta perbedaan antara KPR syariah dengan KPR konvensional. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Kira-kira di antara dua perbedaan ini, teman-teman ada pendapat lain nggak? Atau misalnya lebih serak dengan skema yang mana? Silahkan di komentar ya. Oke. Itulah perbedaan, 5 perbedaan KPR syariah dengan KPR konvensional. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya Iskandar, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.